terjadi di sini. Pemulihan untuk diri sendiri, saudara. Kemenangan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Sore malam hari ini Tuhan Yesus, ini hati kami. Kami persiapkan Tuhan Yesus untuk diajar, untuk dibaca, untuk dioleh oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami persiapkan dengan sungguh-sungguh malam hari ini Tuhan Yesus, agar kami tidak lagi sama seperti kami datang Tuhan ke tempat ini, melainkan oleh iman kami Tuhan Yesus, kami pulang dari tempat ini membawa suatu kemenangan, membawa suatu pemulihan, membawa suatu terobosan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, iman kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus tidak akan goyah dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami siap mendengar firman daripada malam hari ini. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum tutup ya saudara, kita membiasakan jabat tangan kaki. Katakan Tuhan Yesus baik. Iya saudara, boleh duduk ya saudara. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Saudara? Luar biasa. Luar biasa Bapak Saudara ya. Bersama Tuhan Yesus kita luar biasa Bapak Saudara ya. Bapak Saudara, jika di depan ini semangat Bapak Saudara, tentunya juga di sini semangat semua. Amin. Amin. Haleluya Bapak Saudara. Terima kasih Bapak Saudara buat kesempatan beberapa kali bisa berkunjung di tempat ini Bapak Saudara ya. Terima kasih buat FLC Pusat, FLC Tagal Bapak Saudara, Budian dan semua staf Bapak Saudara tempat ini. Terima kasih buat kesempatan saya bisa sharing bersama Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah di tempat ini. Amin Bapak Saudara. Amin. Bapak Saudara, pada malam hari ini Bapak Saudara, saya akan satu tema yaitu revival dan Roh Kudus Bapak Saudara. Saudara, ini tidak terlambat Saudara, saya mengucapkan selamat peringati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, bulan yang lalu Bapak Saudara ya, di sini belum peringati ya Bapak Saudara ya. Yes. Nah, Bapak Saudara, ini tidak ada kata istilah terlambat Bapak Saudara ya. Saudara, di sini saya dipentingkan Bapak Saudara, jika kita sudah mengalami suatu kebangkitan atau kita sudah mengalami yaitu namanya baptisan Roh Kudus Bapak Saudara. Ini yang jarang disampaikan Bapak Saudara di gereja-gereja Saudara. Saya mengasihi gereja. Kalau bahasa Jawanya I love my church Saudara ya. Nah, ini Bapak Saudara. Kalau bahasa Inggrisnya saya mengasihi gereja. Nah, itu Bapak Saudara ya. Saudara, ini jarang banget Bapak Saudara para Bapak Gembala atau pengkhotbah yang lain menyampaikan ini. Bahkan saya tidak konfirmasi juga ke Budian dan staf Saudara, karena ini Saudara, ini sangat-sangat krusial dalam kehidupan kita pribadi Roh pribadi. Tapi Saudara, kalau kita berani merenungkan nanti setiap poin baik Saudara, saya percaya Saudara, yang tadi kita nyanyikan, mau pemulihan, mau terobosan, mau kesembuhan, itu pasti akan terjadi dalam hidup Saudara. Saudara siap mendengar firman pada malam hari ini? Saudara, sebelum kita mau lanjut lagi Saudara, saya tadi diingatkan Tuhan Saudara ya, untuk dibagikan untuk ayat pemanasan dulu lah. Ayat pemanasan yaitu di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang tidak asing, yang mungkin pernah hafal Saudara ya. Mazmur 1 ayat yang 1 sampai 3. Ini di luar dari konteks yang mau sampaikan Saudara, tapi tadi Tuhan mau sampaikan dulu ini Saudara, supaya nanti nyambung gitu Saudara ya. Saya bacakan bagi Saudara ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang 3. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bapak saudara, ini kita Bapak saudara sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, Bapak Ibu saudara dan saya. Tidak ada hal yang kita khawatirkan di muka bumi ini. Tidak ada hal yang mungkin kita takutkan di muka bumi ini Bapak saudara. Jika kita benar-benar merenungkan Mazmur 1 tadi ayat 1 sampai 3 Bapak saudara. Amin. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan di sini Bapak saudara bahwa manusia itu punya kehendak bebas, yaitu free will. Terkadang Tuhan sudah menyatakan berkat, terkadang manusia itu kepleset, dia memilih bukan berkat, tapi dia kutuk. Nah itu sebabnya Bapak saudara, pada dasarnya Bapak Ibu saudara dan saya ini sudah disiapkan berkat satu persatu. Amin, percaya Bapak saudara. Tetapi kadang-kadang ada juga bahasa-bahasa, mana berkatnya Pak? Kok nggak nyampe-nyampe ke saya? Nah Bapak saudara, ini hanya sebagai pembukaan Bapak saudara ya. Di situ dikatakan, berbahagia Bapak Ibu saudara dan saya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tentunya saudara, semua pengkhotbah, semua bapak pendeta dari tempat ini pasti mengajarkan tentang kebaikan, nggak mungkin mengajarkan tentang negatif. Amin. Nah, mengajarkan Bapak Ibu saudara dan saya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan seperti malam hari Bapak saudara, mendengarkan firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak saudara nanti pulang besok atau lusa, Bapak saudara bedah lagi apa sih yang disampaikan Pak Pendeta di depan itu. Bapak saudara renungkan. Jika Bapak saudara mungkin saya nggak tahu, bisa hubungi teman-teman di sini, Budian dan Jisita atau Cikri atau semuanya yang di tempat ini Bapak saudara. Pasti akan dituntun. Dan saya lihat tadi ada namanya kita bimbingan Alkitab di sini Bapak saudara. Pergunakan kesempatan itu Bapak saudara supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam Tuhan kita saudara. Amin. Barulah ia seperti Bapak Ibu saudara dan saya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Ini artinya berkat Bapak saudara. Menghasilkan buahnya berkat. Pas pada musimnya. Saudara, jangan ngambek, jangan kecewa sama Tuhan kalau kita belum berbuah. Kan di sini dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau belum berbuah, jangan dipaksa untuk berbuah. Kalau kita belum dapat berkat, jangan dipaksa untuk dapat berkat, saudara. Amin. Kita tunggu waktunya Tuhan. Nggak lambat, nggak terlalu cepat. Pas, katakan pas gitu. Itu saudara ya. Nah, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa tidak layu daunnya, Bapak saudara? Karena di tepi aliran air, Bapak saudara. Kita pastikan Bapak saudara, kalau kita menempel sama sumber berkatnya, kita jangan kejar berkatnya. Sumber berkatnya, aliran air seperti lagu tadi Bapak saudara ya. Bagai air mengalir. Nah itu saudara, kita pastikan sungai itu mengalir. Jangan kita nanam di sungai tapi sungainya kering. Saudara, yang tidak layu daunnya, seperti Bapak Ibu saudara dan saya, mungkin tidak pernah bersungut-sungut, kita tidak pernah loyo datang ke gereja, kita selalu semangat. Karena apa? Kita tahu yang kita kejar itu sumber berkatnya, Tuhannya, bukan berkatnya. Amin. Nah itu sebabnya Bapak saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saya lihat wajah-wajah di sini berhasil semua. Amin. Nah itu kita baru masuk ke poin ini Bapak saudara. Saudara, jika kita sudah berhasil di dalam Tuhan Bapak saudara, maka saya mengajak Bapak saudara. Saya mengajak Bapak saudara beberapa rekan kami, teman-teman kami semua Bapak saudara, kita mencoba kita membuat motivasi pada teman-teman jemaat Bapak saudara. Ayo kita lebih lagi mengasihi gereja, di mana kita bergereja, di mana kita bertumbuh Bapak saudara. Dengan cara apa? Seperti ini Bapak saudara. Revival dan Roh Kudus saudara. Saya percaya Bapak saudara sudah dibaptis Roh Kudus semua. Amin. Amin. Bapak saudara baptisan udah. Sudah. Nah saudara harus baptis ulang Bapak saudara. Kita masuk dalam penyembahan, minta Tuhan. Kalau Bapak saudara mungkin belum melakukan bahasa-bahasa roh atau seperti apa Bapak saudara, minta sama Tuhan. Bahasa roh itu nggak bisa dibuat-buat saudara. Hubungan pribadi dengan Tuhan saudara. Amin. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus. Saya percaya Bapak saudara, yang tadi saya sampaikan, di sini orang-orang yang berhasil dalam Tuhan.
Oleh sebab itu malam ini saya mau ajak kita mau mengasihi gereja kita di tempat ini. Amin. Nah, slide yang pertama Bapak Saudara, mengapa sih Pak kita harus mengasihi gereja? Bapak Saudara, gereja ini bicara tentang dua poin, yaitu diri kita sendiri, tubuh kita. Yang kedua adalah gereja secara fisik, secara jasmani kita berkumpul Bapak Saudara. Nah, secara jasmani, secara tubuh kita Bapak Saudara, mungkin saya nggak terlalu membedah, Bapak Saudara bisa tahu. Yang lebih spesifiknya Bapak Saudara malam hari mau sampaikan yaitu di Mazmur 133 ayat yang pertama. Yuk kita buka yuk. Mazmur 133 ayatnya yang pertama Bapak Saudara. Boleh dibantu dibacakan yang sudah ketemu Bapak Saudara. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Saudara, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pak, ini bicara tentang apa? Bapak Saudara, tadi sebelum saya menginjak materi Bapak Saudara yang saya sampaikan tadi Bapak Saudara, jika Bapak Saudara sudah diberkati Tuhan, engkau berhasil dalam hidup Bapak Saudara, tentunya dalam lingkungan gereja Bapak Saudara, Tuhan itu memberikan kapasitas setiap pribadi pas pribadi itu beda-beda Bapak Saudara. Mungkin ada yang kuat, ada yang sedang, mungkin ada yang biasa. Mungkin dia talentanya ada 5, mungkin di sini talentanya ada 2, mungkin talentanya masih 1, saudara. Itu tidak apa. Tetapi di sini dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini ayat yang pertama untuk di materi saudara. Mengapa sih kita ini harus mengasihi gereja Bapak Saudara? Di dalam gereja Bapak Saudara, kita tidak ada namanya orang-orang yang sempurna. Semuanya pasti masih belajar mengandalkan Tuhan, belajar dekat dengan Tuhan, belajar bertemu dengan Tuhan, belajar mempersiapkan diri kita nanti kelak bersama Tuhan di surga. Itulah namanya gereja Bapak Saudara. Amin. Sore hari Bapak Saudara datang ke tempat ini bukan mencari pujian, bukan mencari saya, bukan mencari pemain keyboard yang ganteng, bukan mencari siapa lagi ya saudara. Saudara datang ke sini adalah mencari Tuhan. Nah, gereja adalah tempat keluarga rohani. Nah, seperti Bapak Saudara, keluarga rohani. Selain kita punya keluarga di rumah Bapak Saudara, secara jasmani, oh dia kakak kandungku, dia adik kandungku, dia orang tua saya. Tetapi di luar, saya punya komunitas keluarga rohani, yakni di dalam lingkungan gereja. Mari Bapak Saudara yang datang ke tempat ini Bapak Saudara, seperti dikatakan di Mazmur 131 ayat 1 Bapak Saudara. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Pak, kenapa harus rukun? Ya, ini awal mula saudara. Kita mau diberkati dalam komunitas rohani, kita harus hidup rukun. Amin. Saya lihat di sini wajahnya wajah-wajah rukun semua. Amin, saudara. Nah, saudara, gereja adalah tempat keluarga rohani. Di mana engkau tidak menemukan sebuah keluarga rohani, disinilah engkau menemukan keluarga rohani yang saling menegur, saling menyapa, saling mengajar, mungkin saling memperhatikan. Yang lainnya tadi saling menegur, ya saudara. Tetapi percayalah, teguran itu membuat kita baik di hadapan Tuhan. Amin. Nah ini tapi kadang-kadang tidak ada yang terima, ya saudara. Ih, apaan sih saya ditegur? Gitu saudara. Siapa di sini yang ditegur marah? Gak ada ya? Siap ditegur ya saudara ya? Siap. Amin. Amin. Nah ya saudara, nanti dia catat dia. Bercanda ya saudara ya, bercanda ya saudara ya. Saudara, ini dikatakan bahwa apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa sih cerita keluarga? Tapi saudara, kalau secara jasmani saja, secara kehidupan dunia aja, kita diajarkan orang tua. Kalau orang tua kadang-kadang memberi pesan pada anaknya, kamu harus rukun-rukun ya sama kakak adik-adikmu. Benar nggak saudara? Iya. Ya, itu gambaran juga buat keluarga rohani. Kalau kita hidup rukun, ya saudara, kita tuh elok loh. Elok tuh baik, indah di pemandangan Tuhan saudara. Nah, kita
Kita tidak berjalan sendiri dalam iman. Nah, ini fungsinya. Kenapa sih kita kok harus mengasihi gereja? Saudara, saya percaya dan sangat percaya dari saudara, di sini satupun orang yang tidak hadir pasti dicari. Amin. Nah itu saudara, itu gunanya kita ini bertumbuh, berjalan tidak dengan sendirian, saudara. Artinya apa? Mungkin saat iman kita lemah, iman kita loyo, iman kita mungkin ya redup sedikit lah. Tapi di situ ada teman-teman sekitar sini, ayo bangkit, ayo semangat, ayo datang gereja lagi, mujizat masih pasti ada. Amin. Seperti itu ya saudara. Ini gunanya bagi saudara, keluarga rohani bagi saudara. Apalagi Pak, ada tempat untuk bertumbuh, didoakan dan saling menguatkan. Seperti yang disampaikan tadi bagi saudara. Coba bagi saudara, kalau lingkungan kita ini tidak dalam kerohanian, kita Kristen KTP, datang gerejanya datang, terus pulang ya sudah pulang, banyakkan kumpul di luar bagi saudara. Di saat kita jatuh, di saat kita mungkin terpuruk, di saat kita iman kita goyah bagi saudara, adakah orang-orang yang masih mendoakan kita? Masih. Dengan tanda kutip bagi saudara, kalau kita masih datang gereja. Tapi kalau kita nggak datang gereja, kita nggak tahu keadaan gimana, kabar gimana saudara. Nah oleh sebab itu bagi saudara, minggu-minggu depan bagi saudara, Bapak Ibu saudara tetap setia datang di tempat ini. Amin. Ini fungsinya bagi saudara. Ini fungsinya. Ada tempat untuk bertumbuh, saudara. Saya melihat dari saudara yang anaknya Cisinta, bagi saudara ya, di Tangerang, bagi saudara, terlibat dalam pelayanan, saudara. Luar biasa, bagi saudara. Kenapa, bagi saudara? Karena gereja itu membuat orang bertumbuh, bukan membuat orang itu bonsai, bukan, kerdil, tidak. Dia bertumbuh. Ada kan itu iklannya siapa ya? Kalau bertumbuh itu pasti naik, bukan ke samping kan, saudara ya. Nah, itu bagi saudara. Ada tempat untuk bertumbuh, didoakan, saudara. Saya percaya dan yakin dari saudara tempat ini. Jika engkau memerlukan dukungan doa, pasti engkau akan didoakan sama sumber tempat ini. Amin. Tapi yang penting kita mau terbuka. Terbuka apa Pak? Ya kita itu mau ingin bertumbuh dalam iman kita. Jangan sampai kita dengan iman kita sendiri kita perang sendiri. Tidak ada pendampingnya secara ekstra, tidak ada pendampingnya secara khusus. Saudara, harus ada bagi saudara. Jika kau merasa tertekan dalam permasalahan apa, 24 jam mungkin kemudian ya, telepon, tidak apa-apa bagi saudara. Teman-teman pasti akan melayani. Amin. Amin bagi saudara. Ini fungsinya kita harus ngasih gereja bagi saudara ya. Dan saling menguatkan. Ini perlunya Bapak Saudara. Berapa minggu yang lalu Bapak Saudara, hal ini terjadi dalam kehidupan saya Bapak Saudara. Ya saya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus siap. Jam 1 pagi, jam 1:30 pagi. Sering berapa kali saya jam-jam istirahat, habis sengaja nggak saya matiin. Biasanya yang lain mati, saya nggak mati Bapak Saudara. Ada yang telepon, Pak, saya malam hari ini saya nggak berani pulang. Kenapa nggak berani pulang? Pulang tinggal pulang, ngapain gitu kan? Iya Pak, kalau saya pulang Pak, itu orang-orang udah di depan rumah mau ngambil mobil saya gitu. Dia kalau taksi online Bapak Saudara, singkat cerita dia 3 hari tidak bisa membayar apa itu namanya jatah dia punya sewa mobil Bapak Saudara selama 3 hari. Dan kalau nggak setor hari ini mobilnya saya ambil. Dan itu tandanya dia tidak ada mata pencaharian lagi Bapak Saudara. Sedangkan anak itu masih perlu yang bulan itu kenaikan kelas. Karena saudara, ibu-ibu di sini anaknya sedang mau kenaikan kelas, pasti biayanya lebih tinggi ya, saudara ya, daripada buat yang lain. Itu saudara. Jam 1:30, jam 1, Pak saudara. Telepon setengah jam, Pak saudara. Apa yang saya lakukan? Ya udah besok aja, saya tutup gitu. Enggak, Pak saudara. Saya layani. Layani seperti apa? Bapak di mana sekarang? Saya di jalan, Pak, saya nggak berani pulang. Bapak pulang sekarang. Bapak pulang. Ada anak, ada istri di rumah, pulang. Tapi Pak ini harus saya bawa duit bayar. Pulang, tak bawa pulang. Sampai rumah dulu nanti telepon saya lagi. Kalau ada sesuatu telepon saya. Saudara, saat dia diancam seperti itu, saudara, dia tidak mau pulang. Tetapi apa? Saat saya ngomong pulang, saudara, waktu dia pulang, saudara, ternyata hal-hal yang dia takutkan, dia khawatirkan, itu tidak terjadi, saudara. Paginya dia telepon. Saya pulang di rumah semalam Pak, puji Tuhan tidak ada orang di rumah Pak.
Tidak ada orang gimana? Pikiran saya itu tidak ada istri sama anak pergi gitu saudara. Ternyata tidak ada yang mau di mobil saya. Ya puji Tuhan. Berarti apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan itu belum tentu terjadi. Iya, nah itu Bapak Saudara. Terkadang kita kasih jawaban kepada setiap orang-orang yang membutuhkan itu dengan hikmat Tuhan Bapak Saudara. Amin. Tidak harus serta-merta dengan keuangan, tidak serta-merta dengan materi Bapak Saudara. Terkadang kalau kita jiwa kita, hati kita tulus main Tuhan, pasti kita dikasih hikmat daripada Tuhan. Amin. Tadi Bapak Saudara kata saya itu apa Saudara? Kalau kita mencernanya, udah kamu pulang saya kasih duit nih. Selesai nggak Saudara? Selesai. Tapi yang pertanyaan saya Bapak Saudara, sudah habis saya kasih duit sampai rumah ternyata nggak ada orang begitu, dibalikin lagi nggak saya kira-kira? Itu Bapak Saudara. Pulang, Pak. Saya juga deg-degan Saudara. Saya ngomong itu deg-degan Saudara. Saya juga nggak tahu masalah Saudara ya. Kalau ada di mana itu juga harus saya pikirkan Bapak Saudara. Tetapi hati saya yakin, pulang. Pak, tapi di rumah ada orang nanti saya udah dari restoran. Pulang. Pikir saya gini Saudara. Hikmat saya gini. Masa iya sih kerja sampai jam 2 pagi ada yang datang ke rumah? Emang nggak ada hari esok? Kan gitu Saudara ya. Emang nggak ada hari esok gitu Saudara. Pikir saya seperti itu Saudara. Pulang, ketemu dua sama istri. Pulang dia Bapak Saudara. Dan ternyata tidak ada orang yang saya kutip. Tadi tidak ada yang mengambil mobil Bapak Saudara. Dan paginya dia telepon saya. Sekarang kamu kerja. Memang beberapa Bapak Saudara saya bantu Saudara ya. Tapi nggak semuanya saya bantu. Kamu cari tambahannya buat bisa bayar 3 hari kamu belum setor. Dan puji Tuhan dia masih bekerja sampai saat hari ini Bapak Saudara. Sama anak badan Tuhan. Amin. Saudara, hal-hal seperti itu harus, saya nggak mau harus, karena saya sudah pelayan Tuhan, harus melayani Bapak Saudara. Nah ini fungsinya. Lihat, karena orang ini sering datang ke gereja, orang ini rajin gereja, bukan berarti orang yang tidak ke gereja kita abaikan, tidak. Nanti ada bagian kita yang menjangkau mereka. Amin. Amin Bapak Saudara. Jika kita sudah dipulihkan secara pikiran hati, tenang aja Bapak Saudara, berkat itu pasti akan mengikuti kita. Amin. Nah, kita akan menjangkau mereka-mereka yang belum kenal Tuhan, menjangkau mereka-mereka yang lama nggak ke gereja Bapak Saudara. Amin. Itu urusan Tuhan dengan pribadi. Amin Bapak Saudara. Nah, Saudara, itu saling menguatkan. Kenapa sih kita harus mengasihi gereja? Kan terletak di situ ada kita saling menguatkan Bapak Saudara. Terus kedua, mengapa sih Pak kita harus mengasihi gereja? Kok lagi mengasihi gereja lagi ya? Saya kedua di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya bacakan oleh saudara ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan orang-orang keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Baik saudara, ayat 19 mengatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Artinya apa? Kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bukan lagi hidupku bukannya aku lagi, namun Kristus dalamku. Saudara, kalau hari ini masih mengklaim hidup kita itu salah. Hidup kita orang percaya sudah miliknya Tuhan. Amin. Dan dikatakan tadi saudara, dan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah. Bapak saudara dan saya keluarga Allah. Amin. Amin Bapak saudara. Tidak ada hal yang kita perlu khawatirkan Bapak saudara. Amin. Oleh sebab itu gereja adalah gambaran umat Tuhan dan kita semua adalah tubuh Kristus yang hidup. Mari kita ada bersama di tempat ini untuk saling membangun, tidak hanya sekedar hadir. Nah saudara, ini yang sedikit saya mau sampaikan kepada saudara. Bapak saudara datang ke tempat hari ini, sore hari ini, malam hari ini saudara, kita tidak hanya sekedar hadir, tapi kita mau ambil bagian dalam gereja ini. Amin. Supaya apa Pak? Ini loh, kita ini tubuh Kristus, gambaran umat Tuhan, dan kita semua adalah tubuh Kristus yang hidup. Saudara bayangkan, kalau semua yang datang di sini kita aktif semua, Bapak Saudara, kira-kira Tuhan mau tambah-tambah lagi kan ya jiwa-jiwa? Tambah, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita hanya sekedar hadir di tempat ini, Bapak Saudara, oh ya udahlah, saya hanya aktivitas sebagai orang Kristen, saya datang beribadah, yang saya tidak telat, saya nyanyi-nyanyi, saya memberikan firman Tuhan, saya ikuti doa berkat, saya pulang, amin, sudah, besok hari tutup lagi, saudara. Percaya dengan saya, Bapak Saudara, tanpa akan sia-sia.
Tetapi kalau engkau makin bertumbuh di tempat ini, saudara, engkau dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain, saudara, itu bisa dikatakan engkau berbuah. Amin. Bukankah tadi yang di Mazmur 1 tadi kita berbuah pada musimnya? Amin. Ya, itu saudara, terkadang kita itu bingung. Kita belum melakukan kehendak Tuhan, kita udah nagih buahnya dulu. Iya kan? Mana Tuhan? Kita aja belum melakukan kehendak Tuhan. Nah, kehendaknya seperti apa? Ya tadi Bapak Saudara, kita terlibat dalam gereja, kita mau terlibat. Mungkin Bapak Saudara di sini ada yang, Bu, saya mau bantu jadi aser, boleh nggak? Boleh, boleh kemudian ya. Boleh. Bu, saya mau bantu, saya mau datang pagi-pagi, saya mau bukain pintu, boleh nggak Bu? Boleh nggak? Boleh. Boleh, Saudara. Mungkin yang punya talenta, Bu, saya bisa nyanyi loh, Bu. Walaupun saya nggak bisa overtone, boleh nggak Bu? Boleh, Saudara. Nah itu Bapak Saudara. Boleh Bapak Saudara. Selama Bapak Saudara kita bersama-sama tempat ini untuk saling membangun. Amin. Nah, Saudara, yang di Galatia 5 ada satu pasal, ada satu ayat Bapak Saudara, di Galatia 5 ayat 13 Bapak Saudara. Di Galatia 5 ayat yang 13 Bapak Saudara. Kita baca bersama-sama Bapak Saudara. Jadi ada satu ayat ini Bapak Saudara ya, kenapa kita harus mengasihi gereja di Galatia. Nah ini Saudara, depan. Kita baca bersama Bapak Saudara ya, di hitungan 1, 2, dan 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lain seorang akan yang lain oleh kasih. Ini loh Saudara, ini dasar kita sebagai orang percaya. Kita tidak hanya sekedar hadir di dalam gereja Saudara. Saya mau tekankan malam hari ini Saudara, bahwa kita semuanya adalah orang-orang merdeka. Amin. Amin Saudara. Saya sampaikan tadi di awal itu Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati kayu salib untuk menebus dosa bagi saudara saya. Amin. Dia membayar lunas setiap dosa-dosa yang kita punya Saudara. Oleh sebab itu bagi saudara, kita sebagai orang merdeka, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Yang artinya apa? Jika kita sudah dimerdekakan, kita jangan kembali lagi pada hal yang dosa yang masa lalu. Pak, kita kan masih manusia, dicubit masih sakit. Wajar dong Pak masih dosa, saudara. Selama kita punya niat bagi saudara untuk menghindari hal-hal dosa itu, masa iya atau Roh Kudus tidak akan menolong kita? Masa iya sih kita mau punya niatan baik, masa Tuhan gak menolong kita? Ya kan? Saudara, ini ayat ini bagi saudara yang membuat kita malam hari ini semakin kita teguh dalam Tuhan. Kita jangan kembali lagi dalam kehidupan dosa-dosa kita bagi saudara. Biarkan kerbau saja bagi saudara. Dia bersih mandi, dia kembali ke kubangannya. Kalau kita tidak bagi saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di Mazmur 1 tadi dikatakan bahwa kita ini orang berhasil. Tentunya kita berhasil di dalam Tuhan, dan kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu kita sudah mempunyai kasih, layanilah seorang yang lain. Amin. Baik saudara rindu melayani jiwa-jiwa? Yes. Baik saudara rindu minggu depan kita mau buat jiwa-jiwa tempat ini? Amin. Amin Bapak Saudara. Ini Bapak Saudara panggilan kita Bapak Saudara. Makanya kita Bapak Saudara, kita harus mengasihi gereja ini. Jangan biarkan ibaratnya gereja itu berjalan sendirian, Saudara. Bukannya rukunnya jalan sendiri itu tidak Saudara ya. Maksudnya itu jangan biarkan staf pengurus tempat ini berjalan sendirian Bapak Saudara. Amin. Amin. Amin Bapak Saudara, karena kita keluarga dalam Tuhan. Amin. Saling membangun, saling membantu, saling mengasihi. Amin Bapak Saudara. Karena kita umat Tuhan dan tubuh Kristus, adalah kita harus melayani Tuhan. Yang saya sampaikan tadi Bapak Saudara ya. Hal ini mengarah dalam hidup kita, apa yang sudah saya lakukan untuk gereja. Saudara, jika Amerika punya slogan, bukan karena kamu meminta negara untuk memberikan suatu penghargaan padamu atau pada rakyat, tetapi apa yang sudah kamu berikan untuk negara, saudara. Itu semboyannya Amerika, Bapak Saudara. Dan di dalam Tuhan, Bapak Saudara, dalam gereja, apa yang sudah saya lakukan untuk gereja. Jangan kita minta gereja sudah kasih saya apa, tetapi apa yang saya sudah berikan untuk gereja. Amin.
Amin Bapak Saudara. Saya menerapkan satu hal ini saudara dalam pelayanan saya di Tangerang Bapak Saudara. Dan puji Tuhan saudara, saya mendidik Bapak Saudara dalam hal ini supaya bukan serta-merta buat saya, tidak. Di sini pun juga serta-merta bukan buat Budian, bukan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin. Supaya jiwa-jiwa ini semuanya itu bertumbuh aktif dalam Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ini dasar kita Bapak Saudara. Nah, slide berikutnya, cintailah gereja walaupun tidak sempurna. Nah, saudara, mohon maaf Budian, izin ya Budian ya. Nah, ini Bapak Saudara. Ini berlaku untuk semua gereja Bapak Saudara. Tidak hanya di sini, semua gereja Bapak Saudara. Cintailah gereja walaupun tidak sempurna. Contohnya apa Pak? Kok si A kemarin diperhatiin, di telepon kok saya tidak ya? Saudara, kita mau belajar positif. Amin. Oh, mungkin kakak pembina saya atau rohani saya mungkin dia sedang sibuk atau sedang lupa atau gimana saudara. Nah, kita mau belajar dalam hal positif Bapak Saudara. Cintailah gereja walaupun tidak sempurna Bapak Saudara. Di 1 Petrus 2 ayat yang kelima Bapak Saudara dikatakan seperti ini Bapak Saudara. 1 Petrus 2 ayat yang kelima yaitu, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk persembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, ini kuncinya adalah batu yang hidup. Saudara dan saya. Amin. Kita ini batu yang hidup. Supaya apa? Pembangunan rumah-rumah ibadah ini semakin bertumbuh. Amin. Amin Bapak Saudara. Nah, gambaran suatu tubuh Kristus atau gereja Tuhan itu tidak beraturan. Saudara bisa bayangkan, tengok kanan kirimu, apakah hidungnya ada yang sama denganmu? Apakah rambutnya ada yang sama? Tidak ada. Ini suatu gambaran kalau kita sebagai gereja Tuhan, apalagi satu komunitas rohani, kita tidak beraturan semua Bapak Saudara. Beda-beda Bapak Saudara, dalam arti beda-beda Bapak Saudara. Amin. Nah, ini saudara, tubuh kita apakah masing-masing ada dua? Tidak. Kecuali ilmu sumbokong Bapak Saudara. Itu ilmu membelah diri saudara ya, ada dua gitu saudara ya. Nah itu saudara, kalau tidak ada, hidung kita satu tapi lubangnya dua Bapak Saudara. Nah kan gitu saudara, kuping kita dua. Nah, gereja terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, namun Tuhan tetap mengasihi. Nah ini saudara, ini bagusnya, ini dahsyatnya Tuhan kita saudara. Walaupun kita beda-beda di tempat ini saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melayani. Amin. Kita semua sama. Amin Bapak Saudara. Kita semua sama. Ayo malam hari ini Bapak Saudara, jika Bapak Saudara sudah dimenangkan Tuhan, dimerdekakan Tuhan, layani Tuhan. Amin. Siap melayani Bapak Saudara? Lambaikan tangan. Siap melayani Tuhan? Amin Bapak Saudara. Minggu depan kita akan melayani. Amin. Nah, nanti akan keluar jadwal dari Budian. Haleluya. Jangan dulu Bu, jangan dulu Bu, minggu depan aja Bu, atau bulan depan Bu. Dan begitu saudara ya, jangan mudah kecewa dan meninggalkan gereja. Nah ini Bapak Saudara, yang saya sampaikan tadi saudara ya, karena gereja terdiri orang tidak sempurna, garis bawah itu Tuhan mengasihi kita. Ini sebabnya kita tidak mau meninggalkan gereja dengan kecewa apapun saudara. Buang jauh-jauh rasa kecewa, sakit hati, luka batin, buang jauh-jauh Bapak Saudara. Amin. Karena kita adalah orang-orang sudah merdeka. Amin. Dan Bapak Saudara. Nah, terus apa Pak yang harus kita lakukan Pak untuk gereja ini Pak supaya bertumbuh Pak? Nah saudara ya, ada ya saudara ya. Nah ini di Mazmur 122, ini ayat penutup Pak Saudara ya. Di Mazmur 122 ayat yang pertama, jawab kita buka. Di Mazmur 122 ayatnya yang pertama Pak Saudara. Nah ini udah ada nih saudara ya, hitungan 1, 2, dan 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah ini saudara, ini dasarnya kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Karena rumah Tuhan selain diri kita pribadi, yaitu sebuah gambaran gereja, kumpulan orang percaya saudara. Kenapa Pak? Dan hal apa harus kita lakukan Pak untuk mengasihi gereja itu Pak? Dengan cara bagaimana Pak? Yang pertama, datang dengan setia. Katakan setia. Saudara, saya lihat orang setia Pak Saudara. Setiap saya pelayanan sini ada si tante, ada si ibu. Saudara
saya kan diam-diam saya ngabsen Bapak Saudara ya. Ada semua komplit Bapak Saudara ya. Ada yang baru juga saya belum kenal Bapak Saudara ya. Mungkin udah kenal sama saya Toto Bapak Saudara ya. Tapi ada juga Bapak, saya kenal Bapak Saudara ya, ada beberapa. Dah apalagi pemain keyboardnya, saya udah kenal Bapak Saudara ya. Saudara, ini orang setia Bapak Saudara. Amin. Datang dengan setia. Jika kita sudah datang dengan setia itu berarti kita sudah melakukan buah kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kenapa kita harus setia datang ke gereja saudara? Di Matius 6 ayat 33 saudara. Siapa yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Sehingga tahu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Yes, itu Bapak Saudara. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini yang saya sampaikan ini, kita datang dulu ke gereja lah. Ketemu teman nanti dulu, nongkrong di hit nanti dulu. Tahu hit? Antrinya nanti dulu. Saya mau datang ke gereja dulu. Nah saudara, kenapa? Karena ada teman saya dari Tangerang datang, masa saya nggak datang? Nah gitu saudara ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Di situ kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan apa? Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan di dunia ini terjawab sudah saudara. Dengan apa? Apa saja yang berhasil. Karena apa? Karena apa saudara? Karena di situ waktu kita datang dalam kerajaan Allah dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, makanya semuanya yang Tuhan sumbernya itu sendiri, dia tahu kebutuhan anakku ini apa sih. Oh kamu perlu ini, ya sudah saya jawab besok. Saudara, saya ada kesaksian gini Bapak Saudara. Ini masih ada Bapak Saudara ya. Saya kesaksian gini Bapak Saudara. Saya kan, saya tuh nggak pernah belajar dalam dunia sales Bapak Saudara ya. Tapi kadang Tuhan saya tuh belajar tentang mengasah hikmat Tuhan Saudara. Hikmat Tuhan ini bukan berarti kita mempelajari sesuai dengan firman Tuhan bagaimana. Hikmat yang saya punya ini Bapak Saudara, saya berdoa sama Tuhan. Kalau maju, enggak. Walaupun kadang-kadang kalau logika itu maju, tetapi saya kalau selama itu saya doa sama Tuhan nggak yakin, ragu, saya enggak. Dan itu Tuhan jawab, Pak Saudara. Nah, saudara dalam beberapa bulan ini, Pak Saudara ya, yang saya tekuni dalam pekerjaan saya, Pak Saudara, Tuhan izinkan semua itu berhenti, Pak Saudara. Berhenti, Pak Saudara. Saya main di dunia baterai itu berhenti, Pak Saudara. Bukan berhenti tutup itu tidak, masih ada. Tetapi customer saya satu persatu hilang Bapak Saudara. Bukan hilang tutup juga tidak. Dia beralih ke tempat lain saudara. Karena di dunia ini dalam usaha itu pasti ada namanya kompetitor, yes, ada namanya pesaing saudara. Tapi saya nggak mau takutkan, saya nggak mau khawatirkan hal itu saudara. Memang secara manusia, aduh bulan depan bayar listriknya gimana ini kan gitu saudara ya. Gaji karyawannya gimana ini saudara ya. Tetapi saya tidak khawatir dan tidak takut. Kenapa saudara? Saya selalu berdoa sama istri, saya kuatkan kita bersama. Yang penting kita dasarnya kuat dulu. Kalau kita berdua kuat dalam Tuhan saudara, pasti hikmat-hikmat yang baru itu munculan. Hikmat baru munculan apa saudara? Sebelum COVID yang dulu baik saudara, 2018, 2017, 2018 saudara, saya itu belajar nekat. Ingat saudara yang dulu pernah saya saksikan, saya itu nekat saudara. Tapi Tuhan tolong, ini beda lagi saudara konsepnya. Saya nekat. Saya itu nyebarin bosku kartu nama saudara. Dan kartu namanya itu saudara, saya yakin aja saya tulis yang tidak sesuai bidang saya tulis bagi saudara. Dunia alat berat saya tulis bagi saudara. Yang bukan bidang saya saudara. Perhatikan saudara, bukan bidang saya. Itu sesuai dengan Alkitab. Apa yang tak pernah saya lihat, tak pernah saya dengar dan dimudahkan saudara. Itu saya nekat saudara. Dan itu iman. Tapi jangan dipraktekkan saudara, itu hanya orang-orang tertentu bagi saudara ya. Nah, saya nekat saudara, saya bagikan saudara, walaupun saya tidak punya keahlian di situ saudara. Dan apakah tahun depan atau hari itu langsung menuai? Tidak. Saudara, hal itu Tuhan genapi sekian tahun kemudian Bapak Saudara. 2017, 2018 saya nyebar Bapak Saudara, brosur semua kalau PT-PT Saudara. Tidak ada yang nyantol pun. Nyantolnya baru tahun-tahun ini Bapak Saudara. Ini berapa tahun Bapak Saudara? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 tahun Bapak Saudara. Baru Tuhan genapi Bapak Saudara. Apakah saya kecewa? Tidak. Saya berpikiran positif seperti ini Bapak Saudara. Selama 7 tahun itu Tuhan mungkin nyuruh saya untuk sabar, nunggu, sambil belajar. Yang tadinya saya tidak bisa, saya belajar
melakukan bagian saya, suatu saat pas kita mau berbuah pas pada musimnya, Tuhan baru buka itu pintu, Bapak Saudara. Di saat bulan Desember kemarin, Bapak Saudara, di bidang saya mandek, Bapak Saudara, masih ada sih, tapi nggak sekencang dulu, Bapak Saudara. Tuhan kasih gantinya. Ini loh kamu yang tabur di 2018-19, ini saatnya kamu. Makanya Bapak Saudara, sekarang Bapak Saudara, saya hampir Senin sampai Jumat pagi saya di Solo. Jumatnya saya balik ke sana. Untuk apa Saudara? Bukan pulang. Memang saya pulang Saudara, istri saya di sana Saudara. Tetapi malam saya ada namanya pertemuan persekutuan Saudara. Saya tidak pernah meninggalkan persekutuan Saudara. Seberapapun besar harganya saya jangkau Saudara. Kalau saya nggak bisa naik bis, naik motor, pesawat, saya naik Saudara. Saya nggak mau ketinggalan dengan jemaat, saya nggak mau ketinggalan dengan Tuhan. Saya nggak mau ketinggalan dengan persekutuan saya Saudara. Cuma saya persekutuan, Sabtunya saya pergi lagi ke Solo Saudara. Saudara, coba bayangin Saudara. Cuma gara-gara persekutuan, masa kita mau Solo, Jakarta, itu harga yang harus saya bayar Saudara. Tetapi lihat, Tuhan juga tidak berhutang pada kita. Amin. Saudara, belajar kita mengasah hikmat kita pada Tuhan Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara kadang-kadang apa yang gak pernah kita lihat Saudara. Oh, ini bukan bidang saya. Tetapi kalau kita tekun nih Bapak Saudara sambil belajar, memang gak harus instan, gak harus hari itu kita bisa, gak harus bulan depan kita harus menuai Bapak Saudara. Lihat, pertolongan Tuhan itu pas tepat pada waktunya Bapak Saudara. Amin. Amin Bapak Saudara. Tadi saya informasi kemudian itu malam saya udah lewat sini ketemu orang lewat sana Bapak Saudara. Memang itu relasi yang saya bangun 2017 2018 yang lalu Bapak Saudara. Hari ini Bapak Saudara pas tepat Bapak Saudara. Mungkin kata Tuhan tuh, dah kamu istirahat dulu di bidang baterai. Kamu di sini dulu ngurusin dulu Bapak Saudara. Saudara masih berlanjut Bapak Saudara. PT yang dulu saya nekat Bapak Saudara tidak cukup di situ. Tuhan percayakan Bapak Saudara ngurusin yang lain. Itu membuat saya harus stay di Solo, banyak di Solo Bapak Saudara. Terkadang jemaat ya udah saya layan telepon, saya membentuk tim di sana, kunjungi mereka. Pas saya ada di sana saya kunjungan Bapak Saudara. Yang penting kita semua terlayani, kita bersama-sama bertumbuh, saya bilang begitu Bapak Saudara. Saudara, itu harga yang harus kita bayar. Bapak Saudara, saya mau tantang Bapak Saudara tempat ini. Jika kamu sudah berhasil dalam Tuhan, kasihlah gerejamu. Amin. Seberapapun kau yang ada, kasihlah. Saudara, tidak hanya berkata tentang materi saja. Engkau kalau punya tenaga, saya bantu ya, bantulah Bapak Saudara gereja. Engkau tidak membantu manusia, tapi engkau adalah memiliki Tuhan sendiri yang memberikan berkat padamu. Amin. Engkau adalah, oh Tuhan saya punya hati. Ini loh saya untuk gereja Tuhan sama-sama maju Saudara. Saudara, malam hari ini saya mau tanya Bapak Saudara. Amin. Jika engkau juga digerakkan untuk menabur, taburlah. Engkau tidak asal itu Tuhan Bapak Saudara. Pasti suatu saat kita di momen tertentu Tuhan akan buka keran buat kita Saudara. Amin Bapak Saudara. Itu fungsinya Bapak Saudara. Makanya malam hari Bapak Saudara saya tidak janjian dengan Budian dan janji cinta semua tidak. Saya memang pure hati saya Bapak Saudara. Saya ingin membawakan berkat supaya Bapak Saudara juga diberkati. Amin Saudara. Jadi berkat tidak hanya matok di satu orang saja. Oh yang saya diberkati saya enggak. Kita semua mempunyai berkat. Amin. Di Mazmur 1 tadi kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Amin. Saudara, jika kita sudah mengerti firman Tuhan, Saudara, kita mau ambil bagian. Oh, kerja saya kurang apa ya? Budian, saya mau berkati Budian ini, walaupun seberapa ini, diterima enggak? Terima, Saudara. Itu Saudara. Saudara, taburan kita atau berkat kita buat gereja setempat Saudara, itu jangan perhitungan besar kecil Saudara, tetapi hati. Amin. Jika memberikan saya ada ini untuk gereja, untuk pertumbuhan, lakukan Bapak Saudara. Jangan engkau tunda-tunda Bapak Saudara. Siapa tahu itu jalannya Tuhan untuk buka kunci berkat kita yang besar. Amin. Saudara, saya tidak khotbah hiperkris, saya tidak khotbah kemampuan tidak Bapak Saudara. Tapi saya mengajarkan Bapak Ibu Saudara di tempat ini sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Berkat Tuhan tidak hanya materi. Bapak Saudara mungkin kau tabur di sini secara uang, tetapi Tuhan balas berkat buat engkau tidak hanya sekedar materi Bapak Saudara. Mungkin pergumulan kau dan keluargamu Tuhan jawab. Mungkin pemulihan keluargamu Tuhan jawab. Amin Saudara. Ada saudara-saudara yang kesaksian masa itu, Pak saya melakukan tugas saya Bapak Saudara saat Bapak khotbah seperti itu, sambil bagian. Itu Pak secara tiba-tiba Pak. Apa itu? Secara tiba-tiba Pak, orang yang gak pernah dia saudara teman saya Bapak Saudara, dia itu bekerja sebagai, kalau di PT itu sebagai pemutus Saudara. Pemutus apa? Pemutus setiap proyek itu gol nggak golnya tergantung dia Bapak Saudara. Nah
Saat dia itu ada orang masukin sama dia itu di cut ya, orang itu dikik, dia lebih mementingkan bahasa yang besar lah, bahan bahasa yang besar gitu saudara ya. Tetapi yang dikik tadi saudara, dia gigih, dia nawarin terus, tapi sama dia ditolak Bapak Saudara, Suatu ketika Bapak Saudara, orang ini teman saya tadi Bapak Saudara ya, dia mohon maaf Bapak Saudara ya, nggak apa-apa, orangnya nggak ada di sini Bapak Saudara ya. Nah, suatu ketika Bapak Saudara, orang terkenal Bapak Saudara, kalau mengasihi gereja atau menabur buat gereja selalu hitung-hitungan Bapak Saudara, jujur Bapak Saudara. Tetapi waktu itu saya tantang Bapak Saudara, siapa? Ini awal kita membangun gereja, kita sama-sama namanya kita membangun tubuh Kristus dalam gereja. Saya mau tantang Bapak Saudara yang mau nabur tempat ini. Saudara dia nggak hitung-hitungan, dia tidak Bapak Ibu, dia langsung Bapak Saudara, Pak, saya mau ambil bagian, saya mau perbaiki sekolah minggu, saya mau ambil sekolah minggu, saya mau bangun. Padahal sekolah minggu itu masih plong saudara, kayak bawah itu. Saya mau ambil bagian, saya mau bikin sekolah minggu saudara. Kita hamba Tuhan, lakukan bagian. Kita doakan saudara. Dia tadi saudara, yang dia kik tadi saudara, tiba-tiba saudara saat dia seperti itu, dia butuh rumah dia itu jebol saudara ceritanya. Jebol, hujan besar Tangerang tempoh hari itu bocor saudara di mana-mana saudara. Tiba-tiba orang yang dia kick tadi Pak Saudara datang ke rumahnya. Pak Saudara. Pak, saya benerin ya Pak ya. Padahal saudara dia tidak ada ikatan kerjasama dengan PT-nya Pak Saudara, karena dia kicking terus saudara. Saya free Pak buat Bapak Pak, saya kerjain Pak. Terlepas dari dia punya maksud apa ya saudara, yang teman saya, tapi dia dipakai Tuhan pas pada waktunya. Oh ya sudah, kau berbagi saja. Karena teman saya ini mungkin mukanya double saudara, nggak ada malu Pak Saudara, itu perbaikin aja saudara. Dan perbaiki ini dari perbaiki saudara, itu tidak saudara, dicor dibikin lantai 2 Pak Saudara. Coba bayangkan saudara, orang ini tadi belum gol satu pun di PT itu, dia udah berani bayar gas gitu Pak Saudara. Akhirnya apa? Tuhan gerakan teman saya ini tadi. Oh iya ya, ini yang saya pandang sebelah mata saudara. Dia nggak pernah masuk ke PT saya, dia digerakkan Tuhan untuk memperbaiki ini. Dia diberi belas kasihan, dia dibukakan hatinya saudara. Ya sudah, mana penawaranmu, mana saya guling, mana penawaranmu, saya masuk ke PT ku. Saudara, hal yang sepele, bukan masalah antara hubungan pribadi, bisnis ke bisnis, beda Pak Saudara. Saya yakin dan percaya ini Tuhan desak juga buat teman saya. Nih loh, orang yang gak kamu bantu aja bisa ngasih kamu kok, gitu. Apalagi saudara, orang yang bantu kamu gitu. Kalau orang membantu kita, sewajarnya kita baik sama dia, ya kan? Tapi orang yang gak pernah bantu kita saudara, masa iya sih kita baik sama dia, orang dia baik sama kita gak pernah bantu dia kan gitu saudara. Nah itu Bapak Saudara. Maka malam hari ini Bapak Saudara, yuk biar berkat tidak hanya dinikmati satu orang. Saya rindu semua menikmati berkat Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Malam hari Bapak Saudara kita ada sakramen perjamuan kudus. Mari kita gunakan kesempatan malam hari saudara. Kita mau berbenah diri, kita mau siapkan hati kita Bapak Saudara. Tuhan ini aku, pakailah aku. Amin Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Malam hari saya tutup dengan firman Tuhan nih Bapak Saudara ya. Biarlah kita ini terlibat selalu dalam pelayanan, menjadi pembawa damai. Kita mengasihi gereja seperti Kristus mengasihi gereja Bapak Saudara. Mari kita balik pergi bersama-sama Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Firman-Mu sangat singkat Tuhan Yesus, tapi Engkau mengajarkan kami Tuhan. Biarlah buah itu Tuhan Yesus bisa dinikmati sebanyak orang di tempat ini Tuhan. Biarlah buah tidak hanya dinikmati oleh kami saja, melainkan banyak orang ya Tuhan Yesus. Dan Kau ajarkan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus, Kau berikan panggilan terhadap hati kami Tuhan Yesus, untuk mengasihi gereja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus, hati kami sudah Kau baca Tuhan. Roh Kudus terus beracara dalam pribadi hidup kami Tuhan. Pakai anak-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Pakai anak-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Pakai umat-umat-Mu tempat ini ya Tuhan Yesus.
Pakai Tuhan Yesus, jangkut jiwa-jiwa, saluran berkat atas gereja tempat ini ya Tuhan Yesus. Kau jangan biarkan gereja ini berjalan sendiri ya Tuhan Yesus, karena ada Tuhan, ada Yesus di dalam tempat ini Tuhan, yang menopang, yang membimbing setiap gereja ini Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Dian Tuhan dan para stafnya tempat ini ya Tuhan Yesus. Sebagai pemimpin tempat ini Tuhan Yesus, Kau berikan lebih lagi hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi umat-Mu di tempat ini. Kau perlebar kapasitasnya Tuhan dan pelayanan tempat ini ya Tuhan Yesus. Secara manusia itu berat Tuhan, namun kami percaya Tuhan, ada Yesus di dalam hidupnya. Kau yang menopang, Kau yang membantu setiap tim-tim pengembala di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Kau punya rencana yang indah atas GWC Tegal ini Tuhan Yesus. Pakai Tuhan anak tempat ini Tuhan Yesus. Pakai umat-umat tempat ini Tuhan Yesus. Lebih lagi berbuah di dalam Tuhan. Lebih lagi jadi berkat di dalam Tuhan. Lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa di dalam Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati setiap anak-anak mempunyai talenta demi talenta. Oh Tuhan Yesus, Kau kembangkan setiap talenta pada anak-anak-Mu di Tuhan Yesus tempat ini ya Bapa. Biar lebih lagi Tuhan Yesus, pelayanan di tempat ini semakin menyala-nyala di depan Tuhan. Pelayanan di tempat ini semakin nyata di dalam Tuhan. Pelayanan di tempat ini semakin Kau urapi, semakin Kau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Semuanya bukan karena kekuatan kami, melainkan Tuhan itu sendiri berperang di depan kami di tempat ini Tuhan Yesus, untuk membebaskan, memulihkan, serta melepaskan setiap belenggu-belenggu dosa setiap umat-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di depan kami ada perjamuan Tuhan Yesus. Saya undang pelayan jemaat maju ke depan. Oh Rabi, berkati Tuhan Yesus setiap roti dan anggur ya Tuhan Yesus. Ini hanya sekedar perlambang Tuhan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami makan dan minum Tuhan Yesus. Ini menyatu dalam tubuh kami, darah kami, selalu memerdekakan hidup kami, selalu membuat kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membuat kami beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta Tuhan Yesus, membuat diri kami, umat-umat tempat ini khususnya Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kutuk, maut, apapun bentuknya, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya mau sanggup tubuh dan darah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan tinggalkan cara hidupku yang lemah, semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi anak-anak kumpul dalam hati. Kalau sudah tidak terima roti dan anggur, silakan mari berdiri bersama-sama. Tuhan mati dan tinggalkan. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus saudara-saudara, kita memastikan hati kita berserah kepada Tuhan. Kita janji di hadapan Tuhan, kita adalah pembadang dosa-dosa kita saudara. Mari kita berubah
Yesus. Terima kasih Pak. Kami berikan waktu 1 menit buat Bapak Ibu Saudara mengucap syukur sebelum kita makan dan minum Bapak Saudara. Ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Detik hari ini Kau masih menolong kami. Kau sampai detik hari ini Kau masih memberkati kami. Kau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, hidup rukun dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau boleh penyakit itu sembuh daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini bukan suatu kebiasaan sakramen perjamuan kudus Tuhan, tapi Kamu buat malam hari ini Tuhan Yesus ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus atas pengorbanan Tuhan dalam hidup kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau sampai hari ini Tuhan Yesus Kau masih layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari Bapak Saudara kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, mari Bapak Saudara kita akan tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudara, sebelum kita minum Bapak Saudara, kita mau ingatkan kebaikan Tuhan di tahun yang lalu. Darahnya tercurah di atas kayu salib buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sampai hari ini Bapak Saudara, darah itu membasuh hidup kita. Darah itu yang membuat kita teringat akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita dilayakkan Tuhan sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan Bapak Saudara. Malam hari ini Bapak Saudara, jangan kembali lagi pada dosa-dosa kita yang lama Bapak Saudara. Kita meminta ampun dan bertobat. Kita meminta ampun dan bertobat malam hari ini. Biarlah cawan yang kita angkat tinggi ini Bapak Saudara, ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak Saudara, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Dengan iman kita meminum di dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu. Buat kebaikan Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
di dalam doanya Bapak Saudara. Boleh jemaat maju ke depan Bapak Saudara. Kita nggak mau sia-siakan malam hari ini Saudara dengan hanya kita datang. Kita nggak mau sia-siakan malam hari dengan sekedar hadir saja Bapak Saudara. Malam hari ini Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pertumbuhan gereja di tempat ini. Makasih
terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkat-Mu Kau nyatakan atas kehidupan anak tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu mengalir atas anak tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kehadiran Tuhan malam hari tempat ini Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan sama seperti kami datang Tuhan. Kami dengan iman kami membawa kesembuhan, pemulihan, serta terobosan berkat daripada Tuhan mengalir atas hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Teruslah beracara Roh Kudus atas setiap anak demi anak tempat ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai mereka sampai akhir zaman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin.